Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Benih dari mantan ipar bab 41. Kesenangan tiada tara. Romi menatap lekat pada Rosa yang masih menundukkan kepalanya. Wanita itu teramat malu karena ketahuan menutupi kehamilannya. "Kenapa kamu gak bilang?" Tanya Romi lembut. Seketika membuat kepala Rosa terangkat lalu menatapnya bingung. Tadinya dia berpikir kalau Romi akan mencecar dan memakinya, tapi ternyata respon pria itu malah sebaliknya. "Saya hanya takut jika Anda tidak senang dengan kehadiran bayi ini," jawab Rosa sangat pelan namun masih bisa didengar oleh Romi. "Kenapa kamu berpikir seperti itu? Apa karena kita menikah tanpa ada rasa cinta, sehingga kamu menganggap jika saya tidak akan suka jika kamu hamil?" Tanya Romi yang sama sekali tidak dibalas oleh Rosa. Dengar Rosa, meskipun kita menikah dalam keadaan tidak punya perasaan apapun, tapi saya tetap suka dengan kehamilan kamu. Karena bagaimanapun itu adalah darah daging saya. Apa kamu lupa kalau saya adalah pria yang pertama kali sudah merenggut keperawanan kamu? Itu artinya saya sudah siap. Jika kemungkinan benih saya tertanam di dalam rahim kamu, sambung Romi lagi seketika membuat hati Rosa menghangat. Wanita itu tak menyangka jika respon Romi di luar ekspektasi. Ternyata pria itu tidak marah jika dia ketahuan hamil. Malahan Romi kelihatan senang dan sangat antusias. "Benarkah Anda tidak marah?" Tanya Rosa sekali lagi memastikan. "Untuk apa saya marah? Justru ini yang saya inginkan, agar Siva tak kesepian di rumah ini," kata Romi kemudian menarik tubuh Rosa dalam pelukannya. Awalnya dia berpikir jika pernikahan mereka tak akan pernah harmonis, mengingat bagaimana Romi begitu mencintai almarhumah mantan istri. "Maafkan saya jika membuat kamu takut. Tolong, mulai sekarang kamu buka hati kamu untuk saya ya. Jujur, saya sudah bisa menerima kamu. Saya juga tidak akan pernah menganggap kamu sebagai orang lain. Kamu adalah Rosa, dan akan selalu begitu," bisik Romi. Seketika membuat air mata Rosa tumpah. Wanita itu terharu karena Romi mengerti perasaannya. Dia sangat senang karena mulai sekarang tidak ada yang akan membanding-bandingkan dengan orang lain. "Jadi, apa boleh saya menjenguk dedek bayi?" Tanya Romi sambil mengedipkan sebelah matanya. "Menjenguk? Menjenguk bagaimana? Maksud Anda kita pergi ke dokter agar Anda bisa melihat janin yang ada di dalam perut saya begitu?" Rosa malah balik bertanya karena dia bingung. Bukan itu. Tapi saya ingin menjenguknya lewat." Romi menggantung ucapannya lalu menoleh ke arah bawah. Seketika membuat mata Rosa melotot lalu menutup area intimnya. Sekarang dia mengerti menjenguk yang dimaksud oleh Romi. "Gak, ayolah Rosa. Sudah 2 hari saya tidak menyentuh kamu, dan saya sudah sangat rindu. Boleh ya?" pinta Romi dengan nada memohon. Dia harus pelan-pelan meminta haknya pada Rosa, karena takut wanita itu tersinggung. "Apakah boleh berhubungan di saat hamil muda seperti ini?" Tanya Rosa sedikit khawatir dengan kandungannya. "Tentu saja boleh, asal tidak kasar. Saya janji akan melakukan setelan mungkin," kata Romi. Kemudian membuat Rosa menganggukkan kepalanya. Pria itu tidak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung memeluk tubuh Rosa. Dia langsung membuka seluruh yang melekat pada wanita itu dan setiap inci. Yang terakhir, dia mendarat pada perut Rosa yang masih rata. "Sebentar lagi sayang, tunggu Dedi akan menjenguk kamu," bisiknya membuat Rosa tertawa. "Tolong!" teriak Mala pelan saat dia sudah sadar. Dia bangun dan mendapati diri tengah berada di sebuah hutan. Ternyata Riko membuangnya ke sana.
Lebih tepatnya melepas Mala karena dia puas membalas rasa sakit hati. Awalnya Riko hendak membunuh Mala, namun pria itu masih punya hati dan membiarkan Mala lepas. Dengan syarat wanita itu tidak boleh mengadukan perbuatannya pada polisi. Karena Riko tak akan segan-segan untuk kembali menyiksa wanita itu jika dia berani melaporkan pada polisi. Mala menyetujui syarat itu karena dia juga sudah tidak tahan jika terus-terusan disiksa. Dia juga tak mungkin melaporkan perbuatan Riko pada polisi, karena dirinya juga akan tertangkap karena pernah hendak ingin membunuh pria itu. Mala sedikit senang karena Riko masih berbaik hati melepaskannya, dan dia berjanji tidak akan pernah mengganggu kehidupan pria itu lagi, karena jujur, Riko membuatnya sedikit trauma. Tolong, kini suaranya sedikit mengeras, yang beberapa saat kemudian membuat langkah kaki beberapa orang mendekat. Hei, ada orang pingsan. Samar-samar malah mendengar jeratan seseorang sebelum akhirnya pandangannya kabur. Tubuhnya diangkat lalu dibawa ke suatu tempat oleh beberapa warga yang mendengar teriakan Mala. Sepertinya mereka adalah warga yang hendak pergi ke kebun lewat hutan. Penampilan Mala yang sudah seperti korban perampokan membuat mereka iba dan membawa wanita itu ke balai desa untuk diobati. Memang tidak banyak terdapat luka, tapi terdapat lebam di tubuh wanita itu. Ada apa ini? Tanya Pak Kades saat melihat warganya berbondong-bondong datang. Ada orang pingsan di pinggir hutan, lapor salah satu warga. Ayo bawa ke dalam, saya takut terjadi sesuatu padanya. Mereka kemudian membawa Mala ke dalam lalu mulai mengobati wanita itu. Beberapa ada yang pergi untuk memanggil bidan. Setelah beberapa saat kemudian, mereka kembali lagi dengan Bu Bidan yang berada di samping. Bidan tersebut segera memeriksa keadaan Mala. Sepertinya dia baru saja mengalami kekerasan, karena terdapat beberapa luka di area intim dan lubang. Lalu, apakah dia bisa diselamatkan? Tanya Bu Kades yang menemani Ibu Bidan dalam ruangan. Hanya ada mereka berdua saja di sana. Tentu saja, keadaan fisiknya seburuk itu. Hanya saja di bagian tertentu terdapat beberapa lebam. Hanya di area intim dan pantat yang luka, kata Bu Bidan kemudian mulai mengobati luka yang ada di tubuh Mala. Kira-kira siapa yang sudah melakukan ini? Tanya Bu Kades di sela-sela menemani Bu Bidan. Saya juga kurang tahu, sepertinya orang jauh. Apalagi saat saya melihat penampilan wanita ini, dia sepertinya bukan berasal dari kampung kita. Saya yakin dia diperkaos dan dibuang ke sini, kata Bu Bidan beropini. Iya, Anda benar. Itu juga yang saya pikirkan. Beberapa saat kemudian, Mala tersadar lalu memegang area tubuhnya yang sakit. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga. Bagaimana? Apakah masih ada yang sakit? Tanya Bu Bidan tanpa khawatir. Saya ada di mana? Kamu berada di kampung. Tadi beberapa warga menemukan kamu tergeletak tidak sadarkan diri di pinggir hutan. Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Saya melihat adanya luka di area intim kamu. Boleh kamu ceritakan pada saya, agar kami bisa membantu menangkap pelakunya? Tanya Bu Bidan pelan. Dia tidak ingin malah tertekan karena wanita itu tampak sedikit trauma. Saya hanya tersesat di hutan, makanya ada luka di tubuh saya. Jawab Mala berbohong tanpa mau membeberkan fakta yang sebenarnya. Wanita itu takut mereka menangkap Riko yang malah berbuntut penangkapan pada dirinya juga. Baiklah. Tampaknya kamu masih butuh waktu sendiri. Kalau begitu saya keluar dulu. Kamu istirahat saja di sini. Jika ada yang kamu butuhkan, bisa panggil orang yang berjaga di luar. Bu Bidan tampak mengerti jika Mala belum mau cerita. Makanya dia ingin memberi sedikit ruang istirahat pada wanita itu.